nek iso dituku, sing munggah swarga paling wong sugih-sugih. Tapi berbahagialah kita percaya di dalam Tuhan dengan lewat pengorbanannya di kayu salib di Golgota itu untuk menebus dosa kita. Direwangi sampai mereka mengorbankan jiwanya mati, tapi tidak mati selamanya di dalam Tuhan. Tapi Tuhan 3 hari bangkit lagi. Inilah orang yang percaya di dalam Tuhan itu. Ya kita mungkin hidup di dalam dunia itu jatuh bangun ya. Tetapi kalau ingat di dalam Tuhan itu rasanya seger malih. Seger malih. Itulah yang saya sampaikan. Biarlah saya menyampaikan ini untuk menjadi PR dalam kehidupan kita masing-masing. Datanglah kepada Tuhan dengan segenap hati. Disitulah akan dibuka hati kita yang susah, hati yang gembira, yang dari Tuhan. Makasih saya berikan kepada Pak Janji. Mungkin Pak Gatot bisa menambah. Pak Gatot dulu. Monggo Pak Gatot. Mungkin ada Belantip monggo. lebih memberi pengertian saya. Mungkin toh. Monggo. Napa niku masalah firman di atas dikatakan bahwa kita harus mengagumi atau menghargai ciptaan Tuhan. Saya punya cara sendiri meskipun kelihatannya hanya biasa-biasa saja. Tetapi saya itu di depan itu punya tanaman murbei loh. Itu kan banyak buahnya. Iya. Itu setiap jam 4 pagi itu yang namanya burung itu banyak sekali. Dia mencari murbei. Ya, warnanya ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah. Itu saya itu meskipun saya itu sudah tahu betapa besarnya kasih Tuhan yang diberikan kepada umatnya, ya saya akui kepada saya. Tapi kalau saya melihat burung sebanyak itu makan tanduran saya itu senang gitu loh. Iya. Saya merasa betapa mulianya Tuhan, betapa kuasanya Tuhan menciptakan segala binatang, burung dan sebagainya. Terus unine itu ya nggak sama. Jadi setiap orang itu atau setiap ciptaan Tuhan itu ternyata tidak sama. Ada yang cuit, ada yang gini, ada yang gitu. Terus saya juga punya burung, miara burung 2 macam. Yang satunya itu burung kubu. Itu sebelum subuh itu 2 itu saut-sautan. Meskipun sama-sama burungnya, tapi suaranya itu juga berbeda. Yang satu itu nyengkling gitu, ada lagunya. Yang satu cuma kuku gitu. Nah itu ada lagi yang satu itu burung. Ini cerita saya ke Genjengan. Maksud saya mau mencari kelor waktu itu, pengen jangan kelor loh. Setelah itu kok saya melihat ada apa itu susuh jatuh. Terus saya sudah jauh, saya balik kok gak enak gitu ya. Kok ada susuan, balik Din, saya sama adik. Saya lihat itu ternyata antep, berarti masih ada burungnya. Tetapi 3 itu mati 2, jadi tinggal 1. Saya bawa pulang itu belum bisa melek, belum ada bulunya. Itu saya telateni, saya jujur. Sekarang itu sudah bunyi. Iya. Anehnya itu ternyata itu dia burung puter. Nggak tahu, nggak sing Dekuku. bukan yang kuku. Itu bukan dekuku. Ya, Dekuku. Dekuku. Anehnya itu dia itu ya kok ngerti kalau dari kecil itu saya yang jujur ya, yang ngasih makan. Iya. Kalau ada saya buka pintu, itu dia mesti bunyi. Dulu kamu itu belum apa waktu masih kecil itu saya bilang gitu. Ya kok setelah besar tuh kalau ada saya itu bunyinya nih. Kuku. Itu saya kan malu-malu Bu. Saya ajak dia bilang kuku, saya bilang kuku. Gitu bunyi lagi. Saya bilang gitu kuku. Jadi saut-sautan sama saya. Lucu, jangan namanya Manu kok ngerti gitu loh. Ngerti Bu, iya ngerti. Itu saya bilang kalau saya dulu sambil bilang gini saya itu, oh kamu mungkin
engkau Tuhan itu untuk menghibur aku, saya dulu sama Kak Gigi itu. Sekarang sudah besar, sudah keluar bulunya semua. Kalau ada saya pasti bunyi. Kok Memberi hormat. Ya. Binatang saja itu kok Ngerti. mengucap syukur, ya, tahu berterima kasih kepada yang memberi, apalagi kita, ya, apalagi kita. Ini tadi Iya. cerita masalah burung. Nah, di sini di ayat yang ke berapa itu tadi? 15 tadi saya ucapan Mudah-mudahan ya itu yang terus kan Bu Eto, Bu. mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Semalam itu yang namanya kelompok persekutuan Immanuel ini kan banyak yang sakit ya, seperti cucunya Pak Dirai, Pak Sarwono yang belum sembuh. Padahal Cucu saya. kemarin sore saya itu bilang, tanya sama cucunya, Bel, kamu sudah pulang Tole? Sudah di rumah. Iya, sudah sembuh, sudah, bilang gitu. Kok ternyata ke sana lagi. Cucunya Pak Pri juga sakit. Dengan apa itu, semampu saya itu berdoa. Mendoakan supaya semuanya itu menjadi sembuh kembali. Loh. Tetapi ternyata semalam saya menjadi tukang pijat. Kenapa? Cucu saya kedua-duanya itu tidurnya tidak sekamar, batuk semua. Jadi sini batuk, saya bangun mijiti yang sini. Satunya batuk, celok-celok saya mijiti yang sini. Jadi saya semalam itu nggak tidur. Ulang kali sini, ulang kali situ. Cucu saya sakit ya sama adik. Itu sakit semua, batuk semua. Yang kemarin yang besar dibawa ke Pak Risa sampai di lab sama ayahnya itu yang batuk sampai 4 hari kok gak sembuh gitu, kok gak sembuh. Terus yang satu nyusul batuk panas, yang pian itu yang 2 blek itu. Jadi saya lus-lus, saya pijeti sambil saya omeli. Kalau waras ibu, ojo nakal-nakal, saya bilang gitu. Wong kemarin disuruh kata sasi, kamu itu sudah SMP loh, mau ke SMA, saya itu bilang gitu. Ojo nakal-nakal Toli, saya sambil bilang gitu. Tadi siang itu, pagi itu rasanya saya itu nggak bisa bangun, gitu loh. Terus saya itu ya berdoa saja. Ini tadi makanya datangnya sudah jam 12 lebih. Loh, saya geragapan kok yang ini. Itu tadi mau tidur itu saya sudah berdoa, mau meleset itu. Saya itu ingin berkumpul bersama teman-teman, ikut persekutuan doa di Immanuel ini. Ya, setiap saat saya juga memuji atau berdoa. Tetapi kalau berdoa sambil memuji bersama teman-teman ini itu bagi saya itu gimana ya, lebih senang gitu loh. Ya lebih plong, senang bertemu ini, ngomong bersama lah, sharing, ada pengalaman gini, ada pengalaman gitu. Itu yang saya, nah, akhirnya saya berdoa, saya minta supaya saya itu diberi kekuatan supaya saya itu bisa ikut di persekutuan doa ini. Sebenarnya saya capek banget. Nah semalam belum nggak tidur, ingat anak 2 itu. Ayah ngorok bos, pokoknya orang tuanya itu ya wis gak ya apa ya, kok iso ya ngurok padahal saya itu ngolang-aling itu kan pijet semalam itu sampai mata saya itu rasanya antep seperti itu. Ya itu tadi saya berdoa minta pada Tuhan supaya saya itu diberi kekuatan, makanya supaya Tuhan itu mendengarkan doa saya. Saya itu memang gimana ya, nggak bisa berkata-kata seperti Bu seperti siapa lagi itu ya. Yang kalau berdoa itu rintik-rintik, artinya itu tertata ruapi, teratur aku nggak bisa. Saya itu nggak bisa, tapi hati saya itu kadang-kadang ngomong ini, kok si metu kok gak jadi ngono gitu loh. Saya Jadi kita maksudkan iya, makanya saya selalu bilang Tuhan, saya itu nggak bisa berkata-kata, cuma Tuhan itu tahu gitu loh. Tuhan itu tahu apa yang saya ini
Sebagian sudah enak, Adit tadi pagi sudah mengikuti pramuka, katanya jalan-jalan Kak. Gak ikut nggak enak gitu. Jadinya dia itu ya sembuh lah. Saya bilang sembuh, puji Tuhan sembuh, Sintianya sembuh dan saya bisa ikut ke persekutuan doa ini. Ya, saya mengucap syukur pada Tuhan pada siang hari ini. Sudah itu saja. Iya, mungkin ada lagi. Bu Saya Megil. nimpali Iya. tanya Pak Kartono Gimana? cerita. Kita katanya harus nurut sama Tuhan. Iya. Itu benar. Saya punya kebiasaan setiap kali ada pergumulan di dalam diri saya yang nggak bisa saya selesaikan sendiri, saya selalu tanya sama Tuhan. Situlah Tuhan sepertinya membuka hati saya, doa puasa. Berapa hari Tuhan? 3 hari. Terus caranya gimana? Orang puasa belum puasa saya kadang-kadang suka menggoda. Ojo-ojo nggak kuat. Ojo-ojo sampai itu luwe. Dari situ saya tuh sedang doa fajar sampai bisa saya ucap Tuhan, saya mau memulai doa puasa dengan kemampuan yang Tuhan berikan pada diriku. Dari pertama selesai, hari kedua selesai, hari ketiga selesai. Puji Tuhan. Dengan seringnya membaca firman Tuhan, akhirnya kenyang juga. Rasa kelaparan itu hilang. Iya, puji Tuhan. Di puasanya berhasil. Berhasil, puji Tuhan. Semuanya Puji Tuhan Tuhan. jawab semua. Iya. Itulah cerita saya. Iya, iya. Terima kasih. Ya, Puji Tuhan. apa penjenengan poso? Selasa, Rabu, Kamis. Biasanya kan seminggu 2 kali. Ya Senin, Kamis. Tapi waktu kan semuanya hari. Iya. Tapi Tuhan mulai sekarang ya sekarang saya sudah. Saya poso. Sudah selesai. Ya. Senin Rabu. ya begitulah kalau kita taat di dalam Tuhan. Rasanya itu ada kelegaannya. Luar biasa. Luar biasa Tuhan. Tetapi kalau kita mau mikir sedih ya, Ya tambah sedih. ya tambah remek awak. Oke. Makanya betul ada pujian hati yang Gembira adalah obat. Coba awak dewi apa nek awak dewi sedih ku bisa membuat hati kita itu semangat. Nggak bisa. Tambah ngelokro. Hebat. Gini saudara, saya juga pernah ngalami kate nang Tegal iku isine memuji Tuhan. Mari pokok isinya ku di dalam hadirat Tuhan gitu. Sampai saya bekerja itu macul gini saudara. Zaman pun bangun ini ceritanya ini. Saya berangkat dari rumah ke alas itu koyoknya Tuhan itu menyertai gitu. Sampai saya bekerja. Gak kaya. Gak terasa Rasanya kaya. gak ono lelang. Sampai saya di situ itu merasakan hadirat Tuhan itu ada, sampai saya itu memuji Tuhan sambil begini. Sambil apa ya ngarani Menengadah. saking bersyukurnya. Iya, menikmati hadirat Tuhan itu Iya. dalam hidup saya. Iya. Sampai nangis. Mari ngono sing ada teman saya itu. Iya. Ada teman saya itu. Lah. Ono. Apa sampean iku? Saya kan di Tegal sih, Saudara. Saya kan jongkong ini. Sampai saking merasanya sukacita itu tadi. Iya, Ada iya. saudara yang di jarak jauh itu sampai bilang, ono apa no? Padahal saya itu memuji Tuhan. Dan saya bekerja, tak dulu kerja aku ya iso ombo lah gampang. Gak terasa. Tidak ada rasa kesal. Disitulah kalau kita Puji Tuhan. melakukan di dalam Tuhan itu ada sukacita. Amin. Haleluya. Mungkin saya kembalikan Pak Janji. Kok. Mbak Gatot belum. Gatot. Monggo. Kula tak nambahi tadi. Oh iya. Niki asline kula dereng sehat, dereng Dereng. Ojo ngomong gak sehat, tak sehat nek toko kene. sehat nyatane ndung mriki kok. Toko kene. Iya, haleluya. Kula tasih dereng kalau wonten griya boten
wonten ngeten kan mboten enak. Eco-eco kelempak sareng kanca ngeten enak. Merembang pangandikan Amin. Gusti. Haleluya. Kula usaha selagi saya bisa masih numpak sepeda. Masih lagi bisa kedel. Saya akan datang. Kecuali kumpul bisa numpak sepeda niku cukup malih kula. Nggih. Kula dinten Kemis Rebu. Rebu teng Puskesmas. Kemis kula ambyuk munan. Kemis niku adem panas awak niki. Mutam-mutam mboten karuan. Iki pas kemisan niku. Jumat nggih dereng saged ngantos niku wau. Sabtu niku wau. Kula kaya-kaya niku wau. Nek setan nek ganggu dia mau budal awakmu durunge, tapi kula mboten pun. Saya berangkat. Harus bisa mengalahkan iblis. Tadi kata Pak Partono kalau wau masalah nek dipikir mboten saged. Mboten saged napa nggih mboten saged rampung nek mboten pasrah kalian Gusti. Kula ini enggak ada masalah, jadi masalah tegil. Wangkit. Sing tadi mboten ate bongkar. Wangkit. Ada wangkit tapi tiyang rugi le wong wangkite lawat tasih wonten kok. Napa niku residi namine. Kula padosi karo kula. Lah wangkite nggo kene kok ngenek nggo kene ngoten nggih. Terus kula patoki. Kula patoki. Cuma kula pun ngomong nang wonge. Niki kula badhe madosi wangkit. Ya delokno ji ngene njaluk kula ngoten. Delokno. Dadi kene iki kula wangkit ngriki dene sing edan saya deleki dhewe. Kenceng edane napa nggih wonten Pejati kenek kok kenek wangkit niku. Riyen niku kan tumbas sing riyen tekakno kene aku pengen ro wangkite. Kula nggih semerep, tapi mboten wantung kula. Terus sing kali ngoten, tekakno iki aku pengen ro wangkite. Wis semerep wangkite kula sing wangkite biyen-biyen kula. Tapi kok nggo kene ngoten lho. Sampun dia ngotot ngoten nggih mboten apa-apa kula niki. Ngotot nggo kene wong ya gak apa-apa. Kula nek jengkel iya rek nggo donya apa sih sak mene ae ngoten. Kacul nang gentek temenan. Nggo kula nggih wani kidul wani. Niku tegil kula kan kula tanemi mangga. Ngoten tiyang menyasari kathah. Nandure pres wangkit kene manggung tenggene tiyang lagi papras muring-muring. Nggih ta? Tanggane tiyang mungkin muring-muring. Dadi ngriki majeki asile dipangan tiyang lintu. Ya kados kadang kula niku. Dadi kula tanemi wangkit apa manggan ku adoh di sekitar 4 meter kali wangkit. Tapi ambak jarak 1 meter kali wangkit dadi rumpit tenggen kula. Kula meneng, kula pikir nggih ngenes dhewe. Nggih. Jadi pun suka dia ngenes kula tak paranane wong tak kandhanane ya. Dadi po niku kalah kula ngomong pek kula patrasin sampean pun muring-muring. Kula terang-terangan ngomong ngoten. Nggih. Ya cis karepmu. Dene wangkite kula patok ngriku kene ten saya nukur dhewe. Wong kula kan nekake mboten purun jarene. Pancen nggih kenek. Jati diketok kula mboten purun apa niku. Mboten tuput nandur, mboten pantun ketok ageng jatine niku. Kamu enten. Wong nek sawit keliten Tegal. Ageng sanget. Cuma kula mboten purun ngetok mergo rumangsa kula mboten tuput nandur. Tapi kok aneh kok wani nandur kono lan ngoten nggih. Ngoten lho. Wah, ngoten. Kathah menyasari model ngoten niku. Nanem po pinggir wangkit, mungkin lambek tenggen tanggane. Di papras muring-muring. Tapi kula nggih mboten wedi, wong desa sing ngatur mau. Nggih, sedaya nek dipasrahaken kali Gusti supados masalahne saged keluar clear nggih. Kan meneng temen nggih mboten usaha nggih ya napa? Usaha nggih dicerewet kan nggih bingung. Oke, sedaya kala wau nek saling menyadari nggih, nah tapi nek saling mboten menyadari rame nggih, rame. Dadi kula prinsip kula desa sing ngatur wonten tok kula. Mboten wedi. Desa sing ngatur ae. Gak pengin wangkite tas wonten wangkit lawas menawi wonten kula sing ngecep pipian. Dile model badhe wangkit sak lore ngeten. Dibongkar malih. Aman ditepat kula patoki. Asline niku. Dadi masalah kula masalah kecil. Nggih mboten tumpun garap nggih teng anak kula nggih ya.
Tapi nek wong tuwa gak nonton ki kan ya napa. Dadi ning kene iki kan nggih pun japi tikatan ya. Nggih sama. Tinggal kita apa ya memahami ya. Jadi begini, tolong saya dibacakan yang ayat pertama bukan? Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Iya, terus ya. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi begini, Mazmur itu adalah apa ya, isian tumpahan hati dari Daud. Jadi Alkitab yang paling banyak babnya itu Mazmur. Jumlahnya 150 bab Mazmur itu. Nah, tapi itu kejadian itu hanya 50. Kejadian, Keluaran itu tidak sampai 50. Ya, termasuk Ayub itu hanya 43 bab. Yang paling banyak itu Mazmur. Nah, tadi diceritakan bahwa langit menceritakan dan seterusnya. Ini mengungkapkan kekuasaan Tuhan luar biasa. Maka saya ingin memuji ya. Jadi sehubungan dengan apa ya firman ini tadi. Langit menceritakan dan seterusnya kekuasaan Tuhan. Mungkin bapak-bapak juga begini pujiannya. Surya bersinar di bawah langit yang biru. Semua makhluk merasakan. Kau ciptakan alam semesta. Bersyukur, aku bersyukur. Kau panggil aku, kau pilih aku jadi milikmu, Yesus. Aku bersyukur. Jadi kita ini dipilih, dipanggil. Yang memanggil ke Tuhan. Semua orang memang dipanggil tapi tidak dipilih. Maka setiap saya memuji ini, saya nangis. Karena apa? Karena hidup saya itu sebelum kenal Yesus itu saya hidup dalam kegelapan. Betul, dalam kegelapan. Saya menyimpang dari dunia yang benar. Inilah keadaan saya. Saya kira Bapak Ibu sekalian itu belum pernah mengalami dunia yang gelap seperti saya sebelum saya dipanggil ya. Sebelum saya dipanggil. Kalau Tuhan tidak memanggil saya, tidak memilih saya sudah mati. Sudah mati. Tapi kalau sudah dipilih Tuhan, bagaimanapun juga itu diselamatkan. Sebesar apapun dosa kita, hitam seperti apapun, tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan mesti ngampuni. Ingat Daud. Jelas Daud itu menyalahi aturan Tuhan yang luar biasa. Istrinya orang diambil, dikirim supaya melakukan peperangan, ditaruh di depan supaya mati. Iya kan? Iya. Iya.
Jadi saya terbuka. Saya sebelum kenal Tuhan Yesus, istrinya orang yang sudah saya ambil. Saya diajak tidur kok. Ini dunia hitam ini. Dunia hitam. Tapi Daud berserah kepada Tuhan dan mengakui di dalam Mazmur bahwa aku tidak menutupi kesalahanku. Engkau tahu. Ampunilah saya Tuhan. Ini loh Daud ini. Jadi terbuka. Tidak akan saya tutup-tutupi kesalahanku. Daud kan seperti itu. Iya kan? Tidak aku sembunyikan. Jadi Tuhanku menyayangi Daud karena apa? Karena berserah ini loh. Karena berserah ini. Saya itu tidak lebih baik dari Bapak Ibu sekalian semua. Apalagi Pak Saryono dan sebagainya itu kecil pelanggarannya kepada Tuhan. Kalau saya itu luar biasa. Ini sebelum Tuhan panggil ya, tapi setelah Tuhan memanggil saya belum pernah melakukan di luar yang Tuhan tentukan. Tapi di dalam pekerjaan saya itu, Bapak Ibu mungkin mendengar di Koperasi Bank Kosipa itu luar biasa godaannya. Hampir saya saja juga terperosok di situ. Bayangkan ya, tidur saya, terus kabak saya, terus malam itu mendatangkan perempuan tidur bertiga. Coba, ini apa kehendak tantangan yang luar biasa. Ya di sebelah saya di Hotel Jombang itu. Ini luar biasa. Juga di Merdeka, Hotel Merdeka Kediri juga seperti itu. Hampir saja saya terjerumus. Tapi Tuhan mengingatkan saya, selalu saya diingatkan. Jadi jujur saya sebelum dipanggil Tuhan itu saya luar biasa di dunia hitam. Nah sekarang kalau memuji seperti itu tadi saya sering menangis. Jadi Tuhan itu memanggil saya, memilih. Surya bersinar di bawah langit yang biru. Semua makhluk merasakan. Kau ciptakan alam semesta, Yesus, aku bersyukur. Bersyukur, aku bersyukur. Kau panggil aku, kau pilih aku jadi milikmu. Aku bersyukur. Jadi kita itu dipilih, termasuk Pak Partono itu dipilih. Kalau Pak Pri jelas keturunan atasnya itu orang Kristen, ya jadi warga surga. Bupa ini itu dipilih. Bulantep ini juga dipilih. Pak Gatot itu tahu. Soalnya juga kerja di Kosipa. Kita Pak Gatot tahu. Ya bagaimana orang di sini? Wong wedok itu gampang. Termasuk ya pegawai-pegawai di pos-pos. Sedang apa Gatot? Iya. Malu, Pak. Iya. Tapi Tuhan selalu mengingatkan kepada saya. Selalu mengingatkan kepada saya. Saya ini sudah dipilih dan dipanggil, dipilih menjadi murid-murid luar biasa. Maka saya kan bahwa Daud di dalam Mazmur itu bab yang paling banyak 150 bab. Yang lainnya itu
hanya di bawahnya 400, yang 50 itu kejadian, lainnya itu di bawahnya semua. Nah, keseluruhan jumlah surat mulai dari Kejadian sampai ke Wahyu itu 66 surat. Ini saya pelajari, saya asalnya kan orang Muslim, dari saya pelajari, wah seperti ini. Jadi ya memang tidak setahun 2 tahun mempelajari, itu puluhan tahun. Ya, maka seperti Pak Partono terus di hutan mengucapkan syukur dan terima kasih kepada memang ya bersyukur pada Tuhan, ya doa. Malah dulu tuh saya pernah itu sehari itu ibadah 7 kali. Betul itu selama 2 tahun. Saya berangkat dari Dawar, terus pas jamnya itu gue tengah alas lereng belum ibadah. Gue tengah alas. Ngidul mana pas lo kubur dawa mlebu kuburan ibadah sehari 7 kali, gak iso obah enggak tuh. Padahal di dalam Alkitab itu Daud itu hanya berdoa, menyanyi 7 kali sehari, bukan ibadah. Tapi saya lakukan pada waktu itu ibadah pada waktu itu. Ini mudah-mudahan menjadi gambaran bagi kita semua. Jadi memang ikut Tuhan itu gak ono lerene persoalan. Persoalan itu pasti ada. Nah, kalau kita itu disembuhkan dari sakit, itu adalah kematian yang tertunda. Kematian yang tertunda. Manusia itu pasti mati, lihat ini. Ini kan ada M. Lihat. Manusia pasti mati. M. Mesti mati. M ini manusia mati, pasti mati. Nah, tapi kalau sakit sudah disembuhkan, kematian yang ditunda, tujuannya Tuhan itu supaya engkau memuliakan aku, ceritakan kuasaku, kuasa Tuhan itu di mana-mana. Termasuk ini saling menceritakan, Tuhan menceritakan, Buper menceritakan ini loh. Nah, indahnya di persekutuan doa ini saling mengisi. Berbeda kalau Indonesia, berbeda kalau kita ibadah di kebaktian keluarga atau di gereja. Memang gereja wajib ya, tapi kan kita hanya mendengarkan. Tapi kalau ini kita terbuka, saling mengisi. Hikmat ini supaya mesti ada di dalam hidup kita karena saling mengisi, menambah kekuatan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.